Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video Umi. Hai bunda semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga bunda-bunda semua masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, di sini Umi dapat lagi nih pertanyaan dari Bunda Puji Widiawati, seorang ibu rumah tangga. Langsung aja ke videonya ya. Tapi sebelumnya Umi mau nyapa dulu untuk semuanya. Terima kasih yang sudah support video Umi. Terima kasih juga yang sudah terus mendukung channel Umi dan klik like, komen dan juga subscribe-nya. Dan juga terima kasih yang sudah klik video Umi ini, yang sudah menyimak hingga tuntas. Semoga dari video Umi ada ya manfaat yang bisa dipetik, maupun ada juga manfaat-manfaat yang bisa dipraktekkan. Oke, langsung saja ya, kita lanjutkan saja videonya. Nah, di sini ada Bunda Puji Widiawati, seorang ibu rumah tangga dengan gaji suami 3 juta. Nah, Bunda Puji di sini dalam satu rumah ada 6 orang, yang dimana ada 4 anak. Yang pertama itu lagi skripsi atau enggak ya kuliah ya, hampir lulus gitu. Dan yang kedua baru saja lulus SMA mau masuk kuliah. Pasti nih butuh banget biaya yang lebih besar ya kalau masuk kuliah. Dan yang ketiga dan keempat itu mau masuk SMP. Mungkin ini boleh dibilang sih kayak kembar ya gitu ya. 3 dan 4, anak ketiga dan 4 masuk SMP sama-sama ya, pasti umurnya sama gitu. Dan di sini tiap bulannya pasti tekor nih, katanya masih tetap ngutang pada akang tukang sayur. Siapa nih di sini yang masih nih untuk ngutang di tukang sayur? Halo, siapa yuk? Dan lanjut, Bunda di sini memiliki pengeluaran tetap, yaitu gas per bulannya itu 3 tong. Ditambah lagi dengan galon, per minggunya itu menghabiskan 3 hingga 4 galon. Wow, lumayan ya. Kalau kita pakai galon pasti segitu ya kalau untuk standarnya. Lanjutannya di sini pengen nanya nih, bagaimana cara mengatur keuangan supaya tetap bisa rata tanpa harus ada hutang. Oke, di sini kita langsung lanjut aja bagaimana caranya. Sebelum kita mulai merinci, di sini Umi mau ngejelasin dulu nih ya, gaji 3 juta untuk 6 orang kayaknya gimana? Pas, cukup, atau malah kurang nih? Ayo, gimana menurut Bunda semuanya? Nah, di sini Umi mau tegaskan dulu, gaji 3 juta di sini menurut Umi itu cukup banget. Cukup artinya kita tuh tidak bisa belanja berlebihan, tidak bisa jajan, tidak bisa untuk membeli sesuatu yang kita inginkan gitu. Intinya di gaji 3 juta ini harus ada space untuk kita menahan diri. Harus ada cara supaya kita bisa menahan apa yang kita inginkan itu, tidak harus kita beli atau belanja. Jadi 3 juta ini kalau boleh dibilang sih kasarannya kita wajib banyak-banyak berpuasa. Artinya bukan berpuasa tidak makan tidak minum ya, tapi kita berpuasa dalam hal memboroskan keuangan, misalnya dalam hal membelanjakan sesuatu yang tidak penting, ataupun hanya untuk sekedar jalan-jalan, atau cuma untuk jajan di ya akang-akang di luaran sana gitu. Nah, di sini Umi tegaskan lagi, 3 juta ini juga disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Misalnya di kota A dengan kota B itu berbeda tarif dan belanjanya gitu. Jadi bisa disesuaikan dengan keadaan daerah masing-masing dan tentunya juga dengan lingkungan yang ada di bunda-bunda semuanya. Oke, di sini Umi coba merincikan dulu berapa kebutuhan bulanan, kewajiban bulanan yang harus dibayarkan terlebih dahulu atau yang harus dibelanjakan terlebih dahulu. Nah, dalam setiap mengatur keuangan, Umi itu tetap ya, yang pertama itu harus mengeluarkan apa yang menjadi kewajiban per bulannya. Jadi sebelum kita membacakan semuanya dengan secara tuntas, ada baiknya kita merincikan dulu apa saja sih keperluan dalam sebulan. Nah, setelah kita merincikan semua kebutuhan selama 1 bulan, baru deh kita pilah-pilah berapa sisa yang ada gitu di dalam
anggaran kita, baru deh kita belanjakan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan selanjutnya. Nah, di sini kewajiban bulanan yang pertama itu ada PLN, PDAM. Di sini Umi coba anggarkan 300.000. Kalau memang kurang bisa ditambahkan ya. Tapi untuk 300.000 itu sudah standar banget. Jadi kalau memang butuh yang lebih silahkan disesuaikan lagi. Untuk bulanan di sini 200.000. Nah, bulanan di sini Umi budgetkan pas 200.000 untuk kebutuhan 6 orang. Bulanan di sini itu terdiri dari kebutuhan mandi dan cuci ya, seperti sabun, sampo, sikat gigi, odol. Itu tuh bener-bener jatah banget untuk di tiap bulannya. Jadi kalau memang sampo habis ya silahkan beli sampo tanpa harus beli pernak-pernik lainnya. Misalnya beli catokan lah, atau beli pewarna rambut lah, atau beli apapun gitu. Jadi intinya bulanan di sini itu bener-bener fresh banget dan cukup banget untuk memenuhi kebutuhan, no jajan-jajan ya. Dan selanjutnya yaitu kebutuhan dapur. Kebutuhan dapur Umi anggarkan 200.000. Jadi sama seperti anggaran bulanan, kebutuhan dapur pun juga harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan di rumah. Misalnya dibutuhkan garam nih, garam cuma butuh 2 atau 3 bungkus, silahkan belanja itu. Kalau memang butuh gas 3 tong, silahkan belanjakan gas 3 tong. Atau anggarkan dulu uang untuk gas 3 tong. Dan selanjutnya silakan anggarkan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan di dapur. Ingat ya, no jajan-jajan. Artinya tidak boleh beli cilok atau apapun itu, karena keuangan 3 juta ini benar-benar ya sangat ngepres banget dan cukup banget. Dan selanjutnya adalah kebutuhan untuk pasar. Nah, kebutuhan pasar di sini maksudnya untuk membelanjakan sayur dan juga lauk. Ingat ya, sayur dan juga lauk. Di sini Umi anggarkan 150.000 per minggunya. Jadi selama 1 bulan bisa dikalikan 4, yaitu 600.000 per bulan. Jadi untuk pasar silakan anggarkan 150.000 per minggu. Jadi 150.000 bisa tuh disesuaikan untuk kebutuhan di pasar, apa saja menu yang bisa dibeli dalam 1 minggu itu. Silakan cari menu sayur dan lauk yang termurahnya. Jangan sampai 150.000 ini membengkak, karena ingat keuangan yang ada itu hanya 3 juta dan kebutuhannya itu sangat banyak banget. Oke, bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Dan di sini Umi anggarkan beras 350.000. Insya Allah beras 350.000 cukup. Apalagi nih ya, dengan kondisi anak-anak yang sudah gede, biasanya tuh makin gede anak tuh makin tahu tuh dia tuh harus ngurangin lah, harus diet lah, harus inilah. Ya intinya makin gede anak itu biasanya sedikit makannya. Itu sih pengalaman pribadi di keluarga Umi ya. Umi itu punya saudara 5, jadi makin gede dia tuh bukan makin boros makannya, tapi makin diet gitu, makin nyesuaiin, gak pengen gemuk-gemuk katanya. Ya biasa ya, masa-masa remaja kayak gitu. Dan lanjut lagi di sini Umi totalnya itu menghasilkan 1.650.000 untuk kewajiban bulanan atau pengeluaran yang harus dibelanjakan di tiap bulannya. Nah, di sini sisanya itu ada 1.350.000. Nah, di sini gimana untuk keuangan galon yang seminggunya 3-4 galon? Nah, Umi berikan solusi lain. Gimana kalau uang galonnya itu kita sisihkan untuk kebutuhan lainnya? Nah, lumayan tuh ya, 3-4 galon, per galonnya 10.000 minimal. Harga termurah uang air galon ya, apalagi lebih dari 10.000 itu tuh lumayan ya. Dalam tiap bulannya kita bisa menghemat budget 100.000. Gimana kalau air galon itu kita buat dengan air rebusan saja? Jadi lebih baik kita merebus saja tuh, sebanyak apa yang kita rebus itu tuh biasanya menghabiskan gas cuma belasan ribu aja gitu dalam 1 bulan. Jadi menurut Umi, untuk keuangan air galon mending diganti dengan air rebus saja ya. Nah, di sini sisa 1.350.000 itu tuh dimanfaatkan untuk keuangan sekolah, uang saku dan juga bensin suami. Nah, Umi coba anggarkan lagi. Uang saku di sini Umi anggarkan 5.000 per 2 anak. 5.000 per 2 anak. 5.000 per anak untuk 2 anak. Jadi per bulannya itu 300.000. Nah, kenapa sih kok harus 2 anak? Karena 2 anak di sini yang baru masuk SMP. Jadi uang saku disesuaikan ya dengan keuangan yang ada. Jangan sampai uang saku anak lebih gede daripada apa yang kita dapatkan. Nah, untuk 5.000 insya Allah cukup lah untuk keuangan SMP. Insya Allah ya bisa sih menutupi semuanya. Dan juga untuk selanjutnya bensin untuk kuliah yang masing-masing 200.000.
2 anak untuk skripsi maupun yang sudah kuliah. Jadi untuk per bulannya itu bisa 400.000. Nah, anggaran 200.000 ini kita anggarkan 200.000 itu uang bensin sekaligus uang saku ya. Jadi kita sekaligus mengajarkan anak untuk menghemat bagaimana uang 200.000 itu bisa cukup untuk 1 bulan untuk keuangan bensin dan juga uang saku mereka. Nah, untuk pengalaman Umi pribadi, pengalaman saudara Umi dan juga suami Umi sendiri, nah biasanya orang tua dengan gaji yang cukup itu akan memberikan anak itu uang yang pas banget untuk kuliah gitu. Jadi biasanya anak itu pinter-pinter banget mengatur apakah uang ini cukup hanya untuk bensin saja atau untuk uang saku. Terlebih kalau memang masih kumpul sama orang tua ya, untuk uang bensin saja insya Allah itu sudah cukup. Cukup kita kenyangkan anak di rumah, insya Allah itu sudah cukup. Tapi beda lagi kalau anak itu kos ya, bisa disesuaikan lagi. Nah, nanti Umi kasih tipsnya bagaimana caranya supaya bisa tetap memanage keuangan yang minim tapi anak tetap bisa kuliah. Nah, selanjutnya ada bensin suami. Bensin suami di sini Umi anggarkan 300.000. 300.000 insya Allah cukup untuk suami ya. Tentunya dengan keuangan gaji kayak gitu ya, kita harus bisa mencukup-cukupkan semuanya. Kecuali ada tambahan lain, silakan diatur dengan sedemikian rupa. Dan sisanya yaitu 350.000 untuk tabungan atau biaya lain-lainnya. Silakan dianggarkan lain, mungkin butuh nih untuk tabungan untuk masuk persiapan SMA, atau memang butuh untuk tambahan uang saku yang anak kuliah atau uang kos anak kuliah, silakan disesuaikan dengan masing-masing. Nah, di sini sedikit Umi kasih tips tadi ya, seperti yang Umi ucapkan di awal tadi, bagaimana sih caranya dengan keuangan minim kita bisa menyekolahkan anak hingga ke tahap kuliah. Nah, ini adalah pengalaman pribadi Umi pribadi dari keluarga Umi, karena Umi itu berasal dari keluarga yang boleh dibilang bukan orang yang berlebihan ya. Kalau boleh dibilang sih cukup banget, bahkan kalau boleh dibilang minim banget gajinya. Tapi alhamdulillah adik-adik Umi bisa kuliah hingga tuntas. Dan di sini Umi kasih tipsnya. Untuk yang kuliah, silakan ajarkan untuk anak untuk membantu keuangan orang tua. Bisa tuh diajarkan dengan bisnis online atau apapun itu. Seperti Umi dulu sekolah SMA itu sudah bisa dapetin uang saku sendiri. Dan tentunya walaupun Umi punya uang saku, Umi tetap ngasih ke orang tua. Apa sih pekerjaan waktu SMA? Nah, dulu tuh gak ada online. Jadi yang Umi lakukan adalah mencari sampingan di sore hari maupun malam hari. Lumayanlah bisa menambah uang jajan atau menambah ya uang dapur untuk mama di rumah gitu ya. Dan selanjutnya yaitu beasiswa. Beasiswa untuk anak kuliah sekarang sudah banyak ya, apalagi bidik misi. 2 adik Umi itu kuliah tanpa biaya tambahan, hanya membayar uang kos yang sangat murah sekali uang kosnya, dan jajannya juga itu jajannya ya cuma ngikutin keuangan yang ada aja gitu ya. Beasiswa di sini murni beasiswa bidik misi yang dimana dari awal anak kuliah hingga lulus itu tidak ada biaya tambahan. Jadi bisa ya cari-cari bidik misi atau beasiswa lainnya yang bisa menunjang keuangan untuk kuliah nantinya. Insya Allah banyak kok untuk beasiswa. Dan selanjutnya nih ya, yang terakhir, minimalkan keuangan untuk biaya saku atau bensin. Jadi kalau bisa uang saku kalau bisa ngirit ya silakan diirit. Kalau bisa uang bensin hanya bisa cukup untuk jajan atau nebeng, silakan dimanfaatkan. Jadi bagaimana sebisa kita mungkin aja lah untuk mengatur semuanya. Dan bagaimana untuk biaya yang lainnya yang sudah membengkak? Nah, untuk ibu rumah tangga, Ibu Bunda Puji Widiawati, silakan tambah penghasilan dengan berjualan atau bekerja sampingan. Misalnya buka usaha catering kah, atau gorengan kah, atau menjaga anak orang kah. Itu tuh lumayan loh mendapatkan tambahan keuangan selain dari gaji pokok. Dan untuk bapak juga silahkan tambahkan keuangan sesuai dengan kondisi. Kalau memang bapak sanggup untuk ngojek, silakan ngojek. Kalau memang sanggup untuk nguli tambahan di hari libur, silahkan nguli. Jadi semuanya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Dan yang utama adalah silakan dihentikan untuk berhutang pada kang sayur, karena walau bagaimanapun berhutang di tiap harinya itu bisa membengkak untuk keuangan di tiap bulannya. Jadi mulailah lunasi perlahan-lahan, bukan menambah hutang ya.
Dan yang terakhir, sesuaikan dan cukupkan anggaran yang dipunya. Jangan dipaksakan menurut anggaran yang kita inginkan gitu ya. Apa yang menjadi anggaran bulanan silakan disesuaikan, jangan dilebihkan, apalagi jangan sampai ngutang. Lebih baik tambah penghasilan daripada kita harus berhutang. Oke, itu saja ya, sedikit coretan pengalaman dari Umi pribadi. Ya, ini tuh bukan hanya sekedar teori, tapi memang sudah dilaksanakan oleh keluarga Umi sendiri. Karena Umi itu bukan berasal dari orang yang mampu, tapi memang benar-benar dari keuangan yang sangat minim. Tapi alhamdulillah bisa cukup hingga 1 bulan, bahkan bebas tanpa hutang. Sekian saja video dari Umi, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.